Shalom sahabat-sahabat Kristus. Bagaimana jika seseorang bertanya kepada Anda, mengapa orang Kristen berpuasa? Atau mengapa Anda berpuasa? Pertanyaan ini juga pernah ditanyakan oleh murid-murid Yohanes kepada Tuhan Yesus. Di dalam Matius 9 ayat 14-15 mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa dia dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Murid-murid Yesus tidak berpuasa. Namun jawab Tuhan Yesus secara singkat, ya karena mempelai itu masih bersama-sama dengan mereka. Dengan kata lain, ia masih bersama-sama dengan mereka. Ia yang akan melatih kehidupan mereka, menolong dan memimpin mereka. Dan Tuhan Yesus telah naik ke sorga. Berarti kehidupan doa puasa juga mesti menjadi bagian dari kehidupan kita orang percaya. Maka dari itu kita sangat bersyukur di masa-masa Prapaskah ini, masa-masa Tuhan Yesus menunjuk kayu salib dan bangkit pada hari ketiga nantinya untuk menebus dosa kita. Kita boleh melatih diri kita dengan berdoa dan puasa. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami untuk terus tekun di dalam kehidupan spiritual. Doa puasa yang Engkau telah teladankan kepada setiap kami, anak-anak-Mu. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Engkau tolong setiap kami. Demi Kristus Sang Firman, kami berdoa. Amin. Kata puasa diambil dari bahasa Ibrani, som, dan juga bahasa Yunani, nestia. Yang keduanya mengacu pada praktik penyangkalan diri, dan mengenai penyangkalan diri ini, Tuhan Yesus pernah berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Matius 16 ayat 24. Mengenai penyangkalan diri ini, B.J. Bolan mengatakan bahwa maksud menyangkal diri di sini adalah bahwa kita tidak boleh hidup menurut kemauan kita sendiri. Atau kita tidak boleh hidup dengan begitu saja mewujudkan keinginan kita sendiri sesuka hati tanpa berdoa dan mengikut sertakan Allah. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyangkalan diri tidak boleh terlepas dari kehidupan doa yang dilatih dan diekspresikan melalui puasa, di mana kita menahan keinginan diri kita dan menaklukkannya kepada Allah. Jadi bukan kita lagi yang menguasai diri kita, tetapi Allah. Dan dengan demikian kita dapat fokus pada Allah dan mengikutnya dengan sungguh lagi. Oleh karena itu, tujuan dari berdoa puasa mestilah Allah sendiri, agar relasi kita lebih dekat dan intim lagi dengannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai doa puasa. Yang pertama, bahwa di dalam kekristenan, doa puasa tidak dapat terlepas dari kehidupan doa. Oleh karena itu disebut doa puasa, bukan puasa aja. Sehingga kehidupan seseorang yang berpuasa sebagai bagian dari laku spiritualnya. Maka di saat bersamaan mestilah juga berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Maka dari itu puasa adalah doa puasa. Nah, yang kedua, doa puasa sangatlah berakar di dalam kekristenan yang telah menjadi latihan spiritual selama ribuan tahun, karena semenjak perjanjian lama sudah ada. Hal ini terlihat asal kata puasa sendiri dari som bahasa Ibrani. Doa puasa bertujuan agar setiap kita dapat menyangkal diri dan mengikut Yesus dengan lebih sungguh lagi. Dan di dalam doa puasa kita mesti fokus kepada Allah
dan menaklukkan diri kita kepadanya saja, sehingga relasi kita semakin lama semakin intim dengannya. Di dalam Markus 9 ayat 14-29 terdapat sebuah kisah menarik dan menegangkan, di mana terdapat seorang anak yang kerasukan roh jahat. Dan Tuhan Yesus kemudian mengusir roh jahat tersebut sehingga anak itu disembuhkan. Namun setelah kejadian itu, murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepadanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Dan jawab Tuhan Yesus kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa." Dan Matius 17:21 dengan cerita yang sama, terjemahan berbeda, mengatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa puasa. Di sini kembali tegaskan bahwa berpuasa merupakan satu paket dengan berdoa. Dan berdoa juga tentu satu paket dengan merenungkan firman Tuhan. Maka dari itu, di dalam doa puasa kita mesti senantiasa merenungkan firman-Nya dimanapun kita berada dan apapun yang sedang kita kerjakan. Nah, di atas Tuhan Yesus, sebelumnya Tuhan Yesus berkata bahwa untuk jenis roh jahat tertentu hanya bisa diusir dengan cara doa dan puasa. Atau jika dibahasakan ulang, maka dapat dikatakan bahwa untuk menang melawan kekuatan-kekuatan jahat tertentu yang membuat kita jauh dari Tuhan, menghalangi kita untuk bertumbuh, bahkan dapat merongrong damai sejahtera dan sukacita kita, semuanya dapat dilawan, diusir, dan dihalau hanya melalui doa puasa. Jadi doa puasa tidak hanya memberi kita kekuatan untuk mengusir kekuatan-kekuatan jahat dari luar diri kita itu, tetapi juga untuk melawan dan menundukkan keinginan-keinginan diri kita yang seringkali berlawanan dengan Tuhan, yang membuat kita tidak dapat hidup sesuai dengan hati dan perkenanan Tuhan. Maka saat ini, mari kita memeriksa diri setiap kita, saudara. Hal-hal apa saja atau kekuatan-kekuatan jahat tertentu apa saja ataupun keinginan-keinginanmu yang perlu disangkal dan ditaklukkan kepada Tuhan, sehingga kita dapat benar-benar hidup seturut hati dan kehendak Tuhan. Sehingga kita dapat mengarahkan hati dan pikiran kita untuk fokus padanya di dalam doa puasa maupun di dalam keseharian hidup kita. Saat ini bawalah semuanya padanya dan mohonlah kekuatan dan pertolongannya. Amin.